Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk mengatur pendidikan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, menggunakan baik pendekatan teori maupun fisik. Substansi manajemen sekolah mencakup dasar atau inti dari pengelolaan sekolah yang mencakup berbagai aktivitas dan proses untuk memastikan bahwa sekolah berjalan dengan baik dan efisien, seperti perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Tri Ayuningrum dengan nomor NIM 1222411021 dari kelas E PGSD 2022. Saya dari kelompok 3 dengan materi substansi manajemen sekolah dasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kurikulum. Di mana kurikulum itu ialah, menurut Rusman, kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan yang di dalamnya berisikan isi, tujuan, dan bahan pelajaran serta bahan yang menjadi pedoman dalam peningkatan efisiensi pendidikan. Ada 5 prinsip manajemen kurikulum menurut Rusman 2009. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada demokratisasi, yang ketiga ada kooperatif, yang keempat ada efektivitas dan efisiensi, yang kelima itu ada mengarahkan pada visi misi dan tujuan. Adapun fungsi dari manajemen kurikulum menurut Rusman tahun 2009 yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equality atau kesempatan kepada peserta didik agar mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga itu ada meningkatkan relevansi dan efektivitas peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat itu meningkatkan efektivitas kinerja guru. Yang kelima itu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan manajemen kurikulum. Cukup sekian materi saya tentang manajemen kurikulum. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Azhara Hasibuan. Saya dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen Pendidikan di kelas PGSDE 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai substansi manajemen sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah suatu proses mengatur siswa dari input, proses, output, dan akhirnya menjadi hasil satuan pendidikan. Menurut A. Imron dan Baharudin pada tahun 2003, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan adalah yang pertama, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotorik siswa. Yang kedua, yaitu adalah untuk mendidik dan membina kemampuan, bakat, serta minat siswa. Yang ketiga, yaitu mencapai kebahagiaan kesejahteraan hidup, belajar dengan baik, dan tercapainya cita-cita. Adapun prinsip yang ditetapkan untuk manajemen kesiswaan, yang pertama yaitu manajemen kesiswaan dianggap sebagai bagian dari manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang kedua, yaitu kegiatan manajemen kesiswaan harus dirancang untuk mendidik siswa dan memenuhi misi pendidikan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai manajemen kesiswaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helena Raimonda Sipayung dengan NIM 123111088 dari kelas EPGSD 2022. Di sini saya dari kelompok 3 yang bermaterikan substansi manajemen sekolah dasar dalam peningkatan mutu pendidikan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai manajemen personalia, yang dimana manajemen personalia ini merupakan seni dan ilmu untuk merencanakan, mengatur, dan mengontrol sehingga karyawan bekerja dengan lebih baik dan lebih produktif. Tujuan utama sistem manajemen personalia ini adalah untuk menyediakan organisasi dengan personel dengan pendidikan yang diperlukan, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan berkembang secara profesional dan sosial.
Tugas utama dari manajemen personalia ini dalam suatu organisasi didasarkan pada kesadaran akan peran kepribadian karyawan yang lebih besar, pengetahuan tentang motivasi karyawan, dan kemampuan untuk membentuk dan mengarahkan karyawan sesuai dengan tugas mereka, serta penyimpangan dari prinsip tersebut. Di sini ada beberapa cara untuk memahami manajemen personalia, yaitu yang pertama, ada pendekatan kelembagaan, yang dimana pendekatan kelembagaan ini mengacu pada aktivitas berbagai entitas atau manajer lini, manajer puncak, dan layanan manajemen personalia khusus yang menjalankan fungsi manajemen dalam hubungannya dengan bawahan mereka untuk mencapai tujuan pengembangan organisasi dan memenuhi tugas untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya karyawan. Metode ini berpusat pada apa yang harus dibawa sumber daya manusia ke organisasi. Yang kedua itu ada pendekatan informatif. Pendekatan informatif ini dianggap sebagai jenis kegiatan khusus yang merupakan sistem integral yang memiliki konten khusus. Metode ini bergantung pada bagaimana fungsi manajemen personalia, tujuan, dan sasarannya beroperasi dalam organisasi. Metode ini menunjukkan tindakan atau proses apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga ada pendekatan organisasi. Manajemen personalia pada pendekatan ini merupakan kompleks metode ekonomi, organisasi, dan sosiopsikologis yang saling terkait untuk memastikan efisiensi aktivitas tenaga kerja dan daya saing perusahaan. Yang keempat itu ada pendekatan keterlibatan yang bertujuan. Manajemen personalia menggabungkan subjek dan objek manajemen untuk mencapai efek yang ditargetkan dari objek manajemen. Perkenalkan, saya Jerina Basita Aprilia Borustukir dengan NIM 12233111147. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan untuk pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Nah, jadi, sarana dan prasarana pendidikan penting untuk mendukung proses belajar mengajar secara efisien dan efektif. Semua fasilitas harus dikelola dengan baik agar memberikan bantuan yang penting selama proses pendidikan, seperti pertama, perencanaan yang memastikan bahwa sarana yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan kurikulum. Kedua, pengadaan dengan bantuan dari dana BOS. Tiga, inventarisasi dengan mencatat detail setiap barang. Empat, penyimpanan agar memastikan perlengkapan dengan baik. Yang kelima, penataan agar ruang belajar lebih mudah dan dapat diakses dengan baik. Keenam, penggunaan perlengkapan yang efisien. Tujuh, pemeliharaan sarana dan prasarana yang baik agar memperpanjang umur dan mengurangi kerusakan ataupun biaya. Kedelapan, penghapusan perlengkapan yang rusak agar digantikan dengan yang baru. Sekian penjelasan dari